Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hanya oleh karya Roh Kudus, ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika membahas buku mengenai Roh Kudus yang ditulis oleh Jurgen Moltmann,
teolog Jerman yang berusia 94 tahun. Seorang pewawancara bertanya, "Bagaimana Anda mengaktifkan Roh Kudus? Apakah bisa dengan obat? Apakah perusahaan farmasi bisa menghadirkan Roh Kudus?" Alis Moltmann yang lebat terangkat. Sambil menggeleng, ia menyeringai dan menjawab dalam aksen yang kental, "Apa yang bisa saya lakukan? Jangan lakukan apa-apa, nantikanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus akan datang." Moltmann menyoroti keyakinan kita yang keliru bahwa kekuatan dan kemahiran kita yang membuat segala sesuatu terjadi. Kisah para Rasul mengungkapkan bahwa Allah sajalah yang dapat melakukan segala sesuatu. Lahirnya gereja mula-mula tidak ada hubungannya dengan strategi manusia atau kepemimpinan yang hebat. Bahkan, Roh Kudus datang seperti tiupan angin keras ke dalam sebuah ruangan berisi para murid yang ketakutan, tak berdaya, dan kebingungan. Kemudian, Roh meruntuhkan segala keunggulan etnis dengan mengumpulkan orang-orang yang saling bertentangan dalam satu komunitas baru. Para murid sendiri sangat terkejut menyaksikan apa yang Allah kerjakan dalam diri mereka. Apapun yang terjadi bukanlah karena mereka yang mengusahakannya, melainkan diberikan oleh Roh. Gereja dan pekerjaan kita bersama di dunia ini tidaklah ditentukan oleh apa yang dapat kita kerjakan. Kita sepenuhnya bergantung pada karya Roh Kudus semata. Ini membuat kita berani dan tenang. Pada hari ini, ketika kita merayakan Pentakosta, marilah kita menantikan Roh Kudus dan menanggapi karyanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda tergoda untuk bergantung pada upaya atau kegigihan Anda sendiri? Dalam hal apa Anda perlu menantikan karya Roh Kudus? Hal ini patut kamu ketahui, Pentakosta, yang disebutkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1, selalu dirayakan oleh Israel 50 hari setelah minggu pertama selepas Paskah Yahudi. Hari raya itu menjadi pusat ibadah Yahudi dan berlangsung selama hari raya 7 minggu. Di bagian lain, hari raya itu disebut Hari Raya Menuai dan Hari Panen Pertama. Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Penting bahwa Roh Kudus turun ke atas para rasul pada hari Pentakosta. Merekalah panen pertama dari perjanjian baru yang sedang dikerjakan Allah lewat Anaknya, Yesus Kristus. Karunia sulung, di Roma 8 ayat 23. Pentakosta adalah contoh utama bagaimana Perjanjian Lama merujuk kepada Yesus dan karyanya bagi kita di atas kayu salib. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku sering dibuat frustrasi, karena merasa akulah yang harus mengupayakan segalanya. Roh Kudus, datang dan tolonglah aku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.